Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kebumen TV dan pendengar Radio In FM dimanapun Anda berada. Bahagia sekali saya pada sore hari ini, Tommy Pratama, bisa kembali menjumpai Anda dalam program acara Selamat Sore Kebumen. Dan di sore hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu konservasi penyu di Pantai Kaliratu, Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong. Dan tentunya saya tidak sendiri karena di studio Kebumen TV sudah hadir di samping saya, yaitu Bapak Tasim SPDI selaku Kepala Desa Jogosimo. Selamat sore Pak Tasim. Selamat sore. Saya manggil Pak Tasim, Siap. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah siap, baik. Masih semangat ya Pak? Siap. Monggo untuk disapa terlebih dahulu untuk pemirsa Kebumen TV dan pendengar Radio In FM-nya. Ya, selamat sore semua pemirsa Kebumen TV dan pendengar Radio In FM. Radio In FM yang saya banggakan. Alhamdulillah kami diundang di studio TV Kebumen. Ya, Kebumen TV. Kebumen TV. Ya, siap. Ya, terima kasih atas kehadirannya Pak Tasim. Dan pemirsa Kebumen TV, untuk sebelum kita membahas lebih lanjut tentang konservasi penyu di Pantai Kaliratu, Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong, ini nanti kita akan break terlebih dahulu untuk pariwara. Tetap di Selamat Sore Kebumen. Periksakan kesehatanmu 3 bulan sebelum menikah. Mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk bebas berpendapat. Menumbuhkan sikap kritis adalah bagian dari pendidikan politik masyarakat. Demokrasi sejatinya adalah persaingan sekaligus berjalan beriringan sesama anak bangsa. Mari kita berpartisipasi, jangan golput, gunakan hak suara kita dalam pemilu 2024. Karena udah didaftar ya nyoblos lah. Nyoblos dong. Jangan golput. Jangan golput. Jangan golput ya. Gunakan hak pilih kamu, jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Peredaran rokok ilegal berpotensi merugikan penerimaan negara kurang lebih 11 triliun dan merugikan industri hasil tembakau yang sudah legal. Rokok sebagai barang kena cukai yang konsumsinya dapat memberikan dampak negatif. Sesuai amanat undang-undang, peredarannya harus diawasi dan konsumsinya harus dikendalikan. Bea Cukai berkomitmen untuk memberantas rokok ilegal dengan mengadakan program Gempur Rokok Ilegal dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui pemanfaatan DBH-CHT. Bea Cukai mengenakan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggar rokok ilegal, yakni dengan pemberian sanksi pidana bagi pelanggar seperti pedagang atau produsen, atau penerapan ultimum remedium dengan memberikan sanksi berupa denda administrasi sebesar 3 kali dari nilai cukai rokok ilegal. Mari dukung Bea Cukai untuk memberantas rokok ilegal dengan melaporkan kepada Bea Cukai apabila menemukan rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, dan rokok dengan pita cukai yang berbeda. Laporkan ke Bea Cukai Cilacap melalui nomor WhatsApp 0811 2822 281 atau Bravo Bea Cukai di 1500225. Bersama Bea Cukai Cilacap, ayo gempur rokok ilegal. Ayo, kenapa nontonnya yang 13 plus? Bolehnya nonton yang semua umur. Yang mana, Bia? Kartun? Ketika nonton konten dewasa, kita harus pastikan nih steril dari anak-anak.
Pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga Anda. Anda masih di Selamat Sore Kebumen dan masih bersama saya Tommy Pratama dan ditemani oleh Bapak Tasim SPDI selaku Kepala Desa Jogosimo. Dan di sore hari ini kita akan membawakan sebuah tema konservasi penyu di Pantai Kaliratu, Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong. Dan saya ingatkan kembali bahwa tayangan ini disiarkan langsung secara live dan langsung maksud kami di YouTube Kebumen TV, dan Anda bisa bergabung bersama kami di 0821 333 5547 apabila Anda ingin menanyakan sesuatu tentang konservasi penyu. Baik, saya akan memulai pertanyaan ke Pak Tasim, Pak. Namun sebelum jauh saya bertanya tentang konservasi penyu, ini saya mau nanya untuk Desa Jogosimo itu sendiri, lokasinya ada di mana sih, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak Tasim, silahkan. Oh, jadi untuk Jogosimo itu letaknya di ikut Kecamatan Klirong. Kebetulan di desa paling selatan. Paling selatan. Paling selatan. Jadi di selatan kami sudah tidak ada. Adanya samudra nggih, Pak? Adanya samudra. Kalau di baratnya berbatasan dengan mana, Pak? Kalau berbatasan di sebelah baratnya itu sudah dengan kecamatan lain, yaitu dengan Desa Tegarno, Kecamatan Petanahan. Untuk sebelah timur? Sebelah timurnya masih Kecamatan Klirong, yaitu Desa Tambak Pergatan. Oke, untuk sebelah utaranya? Utaranya sudah Kecamatan Petanahan. Petanahan, nggih? Ya, Jogokertan. Iya, Jogokertan. Nah, ini untuk geografis Desa Jogosimo sendiri, dataran rendah atau apa, Pak? Oh iya. Jadi untuk Desa Jogosimo itu semua datarannya dataran rendah. Rendah, nggih? Ya, untuk itu apa? Daerahnya itu bukan irigasi, tapi daerah tada hujan. Tada hujan, gitu? Ya, tidak ada aliran air. Untuk rata-rata penduduk Jogosimo itu sendiri, mata pencahariannya apa, Pak? Oh, jadi untuk Jogosimo itu rata-rata itu sebagai buruh tani. Buruh tani? Buruh tani, terus sebagian ada yang ternak, sebagian ada yang itu apa, nelayan pinggiran. Nelayan pinggiran, ya. Nelayan. Untuk para petani itu nggarap tanah sawah sendiri atau sawah orang lain, Pak? Oh, untuk para petani itu kebanyakan nggarap sawah orang lain. Sawah orang lain, istilahnya ngontrak. Ngontrak, nggih. Iya, ngontrak beberapa tahun digarap. Ya. Nanti hasilnya untuk. Nah, ya baik itu pemirsa Kebumen TV sekilas profil tentang Desa Jogosimo di Kecamatan Klirong. Nah, ini saya akan langsung menuju ke tentang konservasi penyu, Pak. Nah, untuk latar belakang dalam mengembangkan konservasi penyu itu ceritanya bagaimana, Pak? Awal mulanya, awal mulanya dulu itu di desa kami itu karena banyak penyu yang mendarat di situ dan bertelur di wilayah kami. Dan waktu itu banyak penyu yang ketika mendarat itu dipotong, dimakan, dan juga dikonsumsi, maksudnya, Pak? Dikonsumsi, ya, dikonsumsi. Telurnya juga dikonsumsi. Nah, setelah itu ada beberapa warga yang mendengar bahwa penyu itu dilindungi oleh pemerintah, nggih? Ya, sehingga akhirnya kepengen punya inisiatif agar untuk menyelamatkan itu, akhirnya membuat kelompok secara mandiri. Secara mandiri untuk menyelamatkan telur-telur penyu dan juga penyunya itu sendiri, anak penyunya itu tuke ya? Ya, tuke. Itu diselamatkan, terus berjalan sekian waktu, akhirnya ada perhatian dari pemerintah. Ya, dan di situ tadinya dari Dinas Pariwisata, akhirnya kami disuruh membentuk Pokdarwis, kelompok sadar wisata,
sekitar tahun 2015-an. 2015. Nah, mohon maaf saya potong. Itu tadi ketika sebelum ada Mandiri, itu tadi yang jenengan ceritakan ada penyu yang datang ke pantai lah ya, ke pantai di sekitar Pantai Kaliratu. Itu di tahun berapa Pak? Sampai dengan masyarakat sadar, oh ini penyu itu ternyata dilindungi, itu mulai tahun berapa? Apa sudah sejak dahulu kala atau bagaimana? Itu sejak dahulu kala. Menurut itu penjelasan dari yang tahu tentang penyu. Penyu kan punya naluri yang beda dengan hewan-hewan lain. Ya, penyu itu ketika bertelur di tempat itu. Selalu kembali ke tempat itu, kembali ke tempat itu. Dan ketika mati pun kembalinya ke situ. Nah, di tempat kami itulah banyak penyu-penyu yang mendaratnya di situ. Banyak mendarat di situ di tahun berapa kurang lebih mungkin jenengan tahu? Oh, itu sudah sejak saya kecil. Sejak kecil, berarti memang sudah dari lama sekali. Ya, cuma dulu itu nggak dikonservasi. Nggak dikonservasi. Ya, nah ini liar. Yang secara mandiri mulai tahun berapa Pak? Ya sekitar tahun itu 2015-an itu mulai. Terus sekitar 2019 sudah ada perhatian dari pemerintah, dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pariwisata. Akhirnya kami membentuklah Pokdarwis Wisata. Karena di situ penyu itu ternyata ada nilai wisatanya juga. Ada nilai wisata. Itu dengan wisata edukasi. Ya, edukasi sehingga kami kepala desa memberi SK pembentukan kelompok sadar wisata. Ya, Pokdarwis itu kami namai Pokdarwis Gajah Gunung waktu itu. Pokdarwis Gajah Gunung. Gajah Gunung. Ya, seperti itu. Setelah itu pada tahun 2020, ya tahun 2020 itu ada perhatian dari BKSDA. BKSDA provinsi, nggih? Ya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dari provinsi, dan kami diberi pembekalan di Kulon Progo, di tempat-tempat yang lain. Akhirnya kami di situ disuruh membentuk yaitu kelompok pelestari alam. Kelompok pelestari alam. Pelestari alam. Kelompok pelestari alam itu sendiri berarti di bawah Pokdarwis atau bagaimana Pak? Nah, kelompok pelestari alam itu di bawah naungan BKSDA provinsi. Di bawah naungan BKSDA dari sana. Ini tugasnya untuk apa? Tugasnya itu kaitannya dengan konservasi, yaitu terutama di penyu dan juga di sumber alam lain. Kaitannya dengan penanaman mangrove dan juga cemara laut dan lain sebagainya yang kaitannya biota laut. Ya baik, ini saya tadi juga membahas tentang penyu dan penyu. Nah ini alasan dan tujuan mendirikan konservasi penyu selain untuk menjaga ekosistem itu apa Pak? Apakah tadi karena banyak yang memburu atau apa gimana Pak? Oh iya, jadi di situ karena menurut informasinya entah itu fakta atau bukan kami nggak tahu, tapi informasinya penyu itu katanya bisa menjaga kelestarian alam di laut. Ya, sehingga di tempat-tempat kami ternyata banyak ikan-ikannya di sana. Dan informasinya katanya karena banyak penyunya di situ. Nah, akhirnya di situ kami sadar bahwa untuk menyelamatkan penyu-penyu itu, karena pada akhir ini kan penyu banyak diburu oleh warga. Ya, baik untuk dikonsumsi ataupun untuk dijual belikan, termasuk telurnya itu tadinya dijual bebas di pasaran. Di pasaran. Telur juga dijual bebas ya Pak ya? Dijual bebas di pasaran tadi. Emang laku Pak telur penyu Pak? Laku Pak, banyak diburu oleh warga. Oh banyak diburu juga tuh. Tak kirain telur penyu tuh gede mungkin nggak bisa dikonsumsi atau apa? Justru itu belum pernah nyoba. Belum nggak mau Pak. Saya mending telur ayam apa telur bebek wae Pak sing enak Pak sing jelas. Karena mitosnya itu ketika mengkonsumsi telur penyu itu bisa menambah libido atau apa itu. Ya, sehingga akhirnya banyak yang memburunya memburu di situ. Dan dulu saya juga sering mengonsumsinya. Sekarang dulu. Sebelum tahu ya. Sebelum tahu ya. Kalau di Sangre itu luar biasa Mas. Makanan yang luar biasa sebenarnya. Mungkin zaman jenengan kecil ya itu ya. Betul, itu dulu. Karena mungkin ketidaktahuan masyarakat tentang penyu ini dilindungi atau tidak mungkin. Seperti itu. Tapi mungkin sekarang udah enggak ya Pak ya. Sekarang sudah tidak berani. Tidak berani. Baik Pak, untuk pengembangan tadi kan jenengan bilang ada bantuan dari BKSDA di tahun 2020. Nah, di tahun 2020 itu sendiri kan kita mengalami COVID Pak. Apakah itu jadi kendala atau tidak Pak? Oh, tadinya kami was-was, ini ada COVID, jangan-jangan akan terkendala dengan Wonosobo. Tapi ternyata tidak Mas. Malah enggak? Ketika COVID malah enggak? Ya, tetap jalan ya? Tetap jalan, justru malah jadi ramai. Malah ramai? Ya, ramai yang pesan. Karena di Pokdarwis kami itu kan ada paket wisata. Oh, ada paket wisatanya? Ada paket wisata diantaranya yaitu
ronda penyu. Kenapa Pak? Ronda penyu. Ronda penyu. Ya, kalau apa itu artinya? Malam hari waktunya. Berarti standby malam hari untuk menunggu penyu datang ke pantai. Ke pinggir laut. Kalau ingin menyaksikan telur. Oh ini ya Pak ya? Ya, telur penyu bertelur. Itu harus malam hari. Oh, penyu itu waktunya bertelur malam hari. Malam hari. Ya, malam hari itu paketnya wisata maka malam hari juga. Malam hari juga. Dan apakah itu banyak yang mengikuti paket wisata tersebut, Pak? Iya, tapi kebanyakan dari bapak-bapak karena malam hari. Bapak itu jarang sekali. Iya. Itu kadang dari mahasiswa juga ada yang itu. Tapi itu musiman, Mas. Musiman, ya, karena telur bertenyu itu ada musimannya. Iya. Itu untuk telur. Penyu bertelur itu dari range bulan berapa atau bulan apa ke bulan apa, Pak? Jadi penyu itu ketika bertelur itu ada musim-musimnya tertentu. Ya, terutama di musim-musim kemarau. Musim kemarau. Musim kemarau. Ketika bulan April dan seterusnya, nanti sampai bulan November itu sudah berhenti. Ketika ada hujan sudah tidak bertelur lagi. Oh, ketika hujan penyu tidak bertelur. Ini kan kemarin ini kita masuk musim kemarau yang cukup panjang. Berarti kemarin bertelur cukup banyak ya, Pak ya? Kemarin telur agak banyak sih kemarin. Oh, ini ya untuk proses penetasan telur penyu ini nggih. Ini penyu yang sudah dimasukkan ke tempat kami penetasannya itu ada sarangnya. Mohon maaf saya potong. Untuk penyu sendiri dalam satu kali bertelur itu berapa butir telur, Pak? Yang menghasilkan berapa butir telur? Tergantung ukuran indukannya, Mas. Oh, tergantung ukuran indukannya. Paling gede ukuran berapa, Pak? Kalau indukannya sekitar diameter 1 meter lebih. 1 meter? Ya, itu bisa maksimal 150-an. 150 butir telur? Iya, tapi kalau kecil ya semakin sedikit telurnya. Kecil semakin sedikit. Nah, dari 150 butir telur itu proses sampai dengan menetas menunggu berapa lama, Pak? Itu ketika ditemukan telur, itu kan dibawa ke tempat itu sarangnya. Sarangnya, Sarannya di situ nanti karena penetasannya itu dengan alami, dengan sinar matahari, maka biasanya ketika cuacanya baik itu bisa sekitar 41 hari, kadang ada yang menetas 41 hari. Tapi ketika cuacanya tidak cerah atau seperti apa itu bisa sampai 45 hari. Oh, 40 hingga 45 hari untuk proses penetasan telur penyu dari mulai ditemukan, Nah, ini berarti yang memproses ini juga dari kelompok pelestari alam tersebut, Pak? Iya, untuk sekarang. Untuk kelompok pelestari alam yang ada di Desa Jogosimo ada berapa orang, Pak? Itu di kelompok kami 20 orang. 20 orang. Itu berarti juga bekerja sama dengan Pok Darwisnya atau tidak? Iya, itu kerjasama dengan Pok Darwisnya. Bekerja sama dengan Pok Darwis. Nah, untuk setelah menetas, berarti kan tukik-tukik siap dilepaskan. Nah, itu biasanya ketika pelepasan tukik kan itu juga menarik wisatawan ya, Pak ya. Nah, itu biasanya ada informasi nggak? Kita besok tanggal sekian akan ada pelepasan tukik, mungkin para warga bisa membantu atau bagaimana biasanya diinformasikan? Jadi di tempat kami itu antara kelompok pelestari alam dan juga Pok Darwis, pemerintahan desa itu saling kerjasama. Sehingga dalam kegiatannya itu seperti contohnya ketika ada penyu yang menetas, nanti untuk yang mengurusi adalah kelompok pelestari alam. Kelompok pelestari alam. Nah, setelah nanti kelompok pelestari alam mengurusi penyu itu sampai dengan menetas, nanti koordinasinya dengan Pok Darwisnya. Dengan Pok Darwisnya. Nah, maka di situ akan dipromosikan lewat media sosial, lewat Facebook atau grup-grup WA dan lain sebagainya. Dan ketika nanti ada yang pesan paket wisata itu tadi ya, paket wisata rilis, nanti akan kerjasama dengan KPA-nya. KPA-nya, iya. Cuma waktunya itu ada waktu terbatas, Mas. Karena tukik itu ketika menjadi tukik lahir, itu sudah diberi bekal makanan di dadanya. Di dadanya. Ya, makannya. Ketika makanannya belum habis, itu belum dirilis. Ketika belum dirilis. Ya, itu berapa lama? Ketika sekitar 1 minggu. 1 minggu. Ya, karena ketika dirilis nanti akan potensi oleh predator yang lain. Oh, menarik predator yang lain. Sehingga ditahan dulu di penangkaran. Setelah ditahan makanannya habis, baru sudah siap dirilis. Dilepaskan. Tapi itu pun juga tidak boleh sampai besar. Karena ketika nanti besar tidak dirilis, nanti di alam liar mereka nggak bisa cari makan karena sudah ketergantungan sama itu. Makan. Oh, ini ya proses pelepasan tukik. Ini mungkin pemirsa Kebumen TV bisa menyaksikan di layar kaca. Nah, ini proses pelepasan tukik di tahun 2020. Ramai ya, Pak? Ramai ini pas waktu corona sehingga banyak yang pakai masker. Ini Pak Bupati juga ikut serta dalam pelepasan tukik.
Yeah. Nah ini pakai perahu karena di tempat kami antara daratan dan lautan itu kan terhalang oleh kali. Oh, oke. Berarti memakai perahu, ya, untuk ke lautnya. Oh, iya, iya, iya. Karena di tempat kami itu kebetulan muara dari Kali Lukulo. Muara dari Kali Lukulo ya. Di tempat kami. Makanya dulunya dinamakan Kali Buntu karena buntu. Kali Buntu. Ya. Sekarang jadi Kali Ratu ya. Jadi Kali Ratu sama Pak Bupati katanya nanti kalau Kali buntu ini. Jadi kan ratu ya, biar menarik, lebih menarik lagi. Baik pemirsa Kebumen TV, cukup menarik ini pembahasan kita sore ini. Kita akan break terlebih dahulu. Tetap di Selamat Sore Kebumen. Ini keluargaku. Dan ini adikku, yang paling nyebelin sedunia. Umurnya cuma beda 1 tahun dariku. Kak, tolong bantuin. Tapi apa-apa selalu minta dibantu. Dia juga paling suka cari perhatian. Ayah ibu juga ikut manjain dia. Gak boleh kena debu lah, gak boleh capek lah. Rasanya aku ingin dia menghilang. Suatu hari doaku dijawab Tuhan. Adik benar-benar menghilang. Semoga adik baik-baik aja ya. Pokoknya kabarin ibu terus. Kata ibu, adik stunting. Tolong bantuin. Gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Hindari 4T. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. Lagi pada nonton apa nih? Lagi nonton Talak 3. Talak 3 itu film klasifikasi untuk usia 17 tahun ke atas. Nah kamu baru 13 tahun, jadi nggak boleh. Yang ini bukan dia. Ayo, makan apa? Kamu sama Kala nggak bisa nonton barengan, umurnya kan beda, ya. Jadi kamu nonton sama adik aja, ya. Kamu nonton cuma sama Bel ya. Oke, ya. Yuk. Awalnya tidur. Nonton apa nak? Ini Abi, film action. Action apa? Wah, ini 21 plus. Emang kamu udah 21? Belum kan? Cari film yang 17 sesuai sama umur kamu. Iya. Lembaga sensor film itu udah bikinin klasifikasi tontonan sesuai dengan usia. Nah kita tinggal ikutin aja rekomendasinya. Kayak kamu nih Bum, kamu kan 17 tahun, cari yang 17 plus saja. Ya, nah, oke. Betul, pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga Anda. Tahukah Anda, 2.000 lebih desa di Indonesia belum teraliri listrik sama sekali, sedangkan 12.000 lebih desa di Indonesia tidak teraliri listrik selama 24 jam, seperti di Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara.
Sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia menggunakan bahan bakar fosil yang dapat menyebabkan polusi. Semakin banyak energi yang kita gunakan, maka semakin banyak pula batubara yang kita gunakan untuk pembangkit energi listrik. Jadi, mari lebih bijak memanfaatkan energi listrik, karena mematikan listrik 1 jam di tanah Jawa dan Bali sama dengan 2 juta lebih rumah di Indonesia teraliri listrik selama 1 hari. 83 watt yang disia-siakan sama dengan penggunaan 11 lampu LED dalam 1 jam. Hemat energi bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Cara hemat listrik: matikan TV saat tidak ditonton. Pengeras suara jangan terus dianggurkan ya. Jangan biarkan kipas angin terus menyala. Matikan lampu jika tidak digunakan. Ingat, jangan sampai kabel tertumpuk dan cabut dari saklar saat tidak digunakan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan. Mari kita sukseskan pemilu 2024. Dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024, suara kita menentukan masa depan bangsa. Demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk bebas berpendapat. Menumbuhkan sikap kritis adalah bagian dari pendidikan politik masyarakat. Demokrasi sejatinya adalah persaingan sekaligus berjalan beriringan sesama anak bangsa. Mari kita berpartisipasi, jangan golput. Gunakan hak suara kita dalam pemilu 2024. Karena udah didaftar ya nyoblos lah. Nyoblos dong. Jangan golput. Jangan golput. Jangan golput ya. Gunakan hak pilih kamu, jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Terima kasih untuk dukungannya, terima kasih untuk semangatnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menginspirasi banyak orang untuk melakukan hal yang sama, untuk menjaga bumi kita tercinta. Masih di Selamat Sore Kebumen dan masih bersama saya Tommy Pratama dan ditemani oleh Bapak Tasim SPDI selaku Kepala Desa Jogosimo. Dan di sore hari ini kita membawakan sebuah tema konservasi penyu di Pantai Kaliratu, Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong. Dan bagi Anda pemirsa Kebumen TV dan pendengar Radio In FM, apabila Anda ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi di 0821 333 5547. Dan tidak lupa saya ingatkan tayangan ini disiarkan secara langsung melalui Kebumen TV di YouTube. Ini saya akan menanyakan lebih lanjut ke Pak Tasim, Pak. Tadi jenengan sempat membahas tentang Pok Darwis. Nah, ini saya akan menanyakan bagaimana pemerintah desa mensinergikan komponen desa untuk kegiatan konservasi penyu itu sendiri, Pak. Monggo bisa dijelaskan. Ya, jadi tadi juga sudah saya sampaikan kaitannya dengan Pok Darwis, kelompok sadar wisata, dan juga kelompok pelestari alam. Pelestari alam. Ya, itu memang itu harus sinkron. Sinkron, ya, karena di kaitannya dengan penyu khususnya, itu di situ tidak hanya konservasi saja, tapi ada penekanan untuk wisata juga. Wisata juga. Dan karena kebetulan itu di pesisir di pantai, ya maka juga kaitannya dengan wisata alam pantai. Wisata alam pantai. Kami di Jogosimo itu, ya sehingga dari wisata-wisata itu nanti yang ngurusi itu Pok Darwisnya. Pok Darwisnya. Tapi yang kaitannya dengan konservasi alamnya itu, itu khusus itu kelompok pelestari alam. Berarti untuk peran Pok Darwis itu untuk wisatanya, kemudian konservasi untuk kelompok pelestari alamnya, iya, itu. Nah, ini bagaimana koordinasi antara pemerintah desa dan juga Pok Darwis juga kelompok pelestari alam tadi ya, Pak ya? Itu koordinasinya seperti apa yang dilakukan oleh Pemdes, Pak? Koordinasinya kami selalu berkoordinasi sehingga setiap ada kegiatan ataupun ada program-program yang akan dilaksanakan itu karena kami sebagai kepala desa selaku pelindung dan penanggung jawab,
maka selalu berkoordinasi. Sehingga kegiatan itu selalu kami laksanakan bersama. Contoh misal ada pelepasan tukik misalkan, ya dari satu dinas ataupun bahkan Pak Bupati dan timnya kadang seperti itu. Maka kami berbagi tugas di situ. Ya kaitannya nanti yang urusan dengan wisata, ya Pokdarwisnya itu. Pokdarwisnya. Tapi yang kaitannya dengan perilisan itu dengan kelompok pelestari alamnya ya. Karena mereka yang sudah dilatih kaitannya dengan cara-cara. Sudah dapat pelatihannya ya. Tukik itu. Kemudian adakah kegiatan pembinaan dari Pemdes ke Pokdarwis atau ke kelompok pelestari alam tersebut, Pak? Pembinaannya ada? Ada, bahkan kami mengadakan pertemuan secara rutin. Secara rutin, itu berarti ada evaluasian juga, nggih? Iya, evaluasi juga setiap 1 bulan sekali. Oh, setiap 1 bulan sekali selalu ada evaluasi yang ditujukan ke Pokdarwis juga ke pelestari alam, nggih? Iya, cuma kadang pertemuannya tidak begitu resmi, kami santai. Oh, santai, nggih. Bahasnya santai, secara santai. Nah, itu dalam evaluasi tersebut apakah ada kendala dalam menjalankan atau dalam apa ya istilahnya, dalam konservasi penyu tersebut ada kendala atau tidak, Pak? Tentu ada, Mas. Ada ya? Iya, banyak kendala seperti apa sih, Pak? Contohnya mungkin saya bisa dibisikin dan pemirsa kemudian. Jadi tentulah segala hal ya pasti ada kendalanya, karena di dunia ini kan penuh dengan masalah. Apalagi dengan konservasi penyu itu banyak sekali kendalanya, terutama kaitannya dengan sarana dan prasarana. Ya, di kami itu sangat minim sekali. Ya, syukur ketika sekarang sudah ada sedikit perhatian dari pemerintah, sehingga kami sudah agak mempunyai fasilitas ataupun sarana dan prasarana yang agak mendukung. Ya, berarti sudah ada support dari Pemda ya, Pak ya? Ada. Dari Pemda dari mana saja, Pak? Supportnya, Pak? Itu dari dinas-dinas. Dari dinas ya? Mungkin bisa disebutkan dari dinas mana? Dari Dinas Pariwisata juga ada. Dari Dinas Pariwisata. Dari Dinas Lingkungan Hidup. Oh, berarti terkait dari terkait wisata, dari pariwisata, dari lingkungan hidup, terkait mungkin dengan kelompok pelestari alamnya ya. Jadi masing-masing ya, Pak nggih. Masing-masing juga ada ya. Dan terus juga support dari Pak Bupati. Dari Pak Bupati sendiri ada nggih? Ya, bahkan kemarin-kemarin itu Pak Bupati tiap bulan ke tempat kami. Tiap bulan. Tiap minggu. Mungkin menanyakan ini ada pelepasan tukik atau enggak gitu. Seperti itu, sering ke sana. Nah, ini terkait dengan eduwisata, Pak. Saya ingin menanyakan, apakah sudah ada bentuk kerjasama dengan dinas, misalnya dengan dinas atau dengan pihak sekolah? Karena tadi dengan menceritakan ketika pelepasan tukik nanti berhubungan dengan anak-anak atau yang ingin melihat penyu dengan anak sekolahan yang SD, SMP atau SMA. Apakah sudah ada kerjasama dengan pihak lain, misalnya pihak sekolah, dinas atau bahkan mungkin dari swasta? Jadi sampai saat ini belum, Mas. Yang belum ya, secara resmi belum ada, nggih? Belum ada. Kami hanya melakukannya seperti ini. Ketika kami ada program ataupun penawaran program wisata, eduwisata ataupun wisata pelepasan tukik dan sebagainya, itu kami promosikan lewat media sosial. Lewat media sosial, berarti? Nah, nanti biasanya ada pihak sekolah yang menghubungi kami. Oh, malah pihak sekolah yang menghubungi ke tempat jenengan? Ya. Bahkan kadang dari dinas juga. Dari dinas? Kami. Nah, di situ biasanya janjian. Janjian dulu lebih dahulu, nggih. Rilisnya kapan? Rilis kapan? Terus bentuk-bentuk paketnya seperti apa? Ya, itu di situ dibahas bersama sehingga nanti biayanya, kebutuhannya untuk akomodasi perahu, untuk akomodasi snack juga. Semuanya sudah dihitungkan lebih dahulu, nggih. Dihitungkan dulu, nanti baru setelah disepakati baru dilaksanakan seperti itu. Oh, baik. Nah, kalau untuk misal warga masyarakat biasa, Pak, yang ingin mengikuti atau mengikuti prosesi pelepasan tukik, itu biasanya bisa melihat informasinya di mana, Pak? Nah, itu di websitenya Pemdes. Pemdes juga ada. Pemdes ya, Jogosimo, nggih? Iya, Pemdes Jogosimo juga ada. Terus di sosial medianya, Facebook atau Facebook itu di Pokdarwis juga ada. Pokdarwis. Itu biasanya di situ disampaikan. Diinformasikan, nggih? Diinformasikan paket-paketannya. Berarti tadi untuk paketan-paketan wisata itu kan tadi baru mendapatkan satu, Pak, ronda penyu. Kemudian untuk paket wisata yang pelepasan tukik ada, Pak? Ada, itu paket ronda penyu, terus ada paket pelepasan tukik. Pelepasan tukik. Tapi kalau paket ronda penyu dan pelepasan tukik itu di waktu-waktu tertentu. Oh, ini ya. Paket wisata konservasi penyu Pokdarwis Gajah Gunung. Iya, paket konservasi 30 per peserta. Edukasi penyu, susur sungai. Sungai juga ada. Jemparingan juga ada. Paket ronda penyu.
Untuk edukasi penyu, ini saya ingin menanyakan untuk dari pihak konservasi itu mempunyai berapa penyu Pak? Untuk yang mungkin yang ditinggali di situ ada, misal anak-anak datang itu ingin melihat penyu, di situ ada berapa penyu sih Pak? Oh, itu tadinya kami di penangkaran sana, kami ada 12 penyu. 12 penyu? Besar. Tapi kemarin waktu ada kunjungan dari Prancis, dari UNESCO. Dari UNESCO, pihak UNESCO datang langsung gitu? Ya, menyarankan ini penyu jangan seperti ini kan, ini harus dirilis seperti itu. Harus dilepaskan. Terus kami tanya, nanti gimana ketika ada edukasi ke sini, misalnya anak-anak tanya tentang ini nggak ada. Pakai replika. Nanti gelo gitu. Anak-anak kecil mau datang lihat penangkaran penyu kok rano penyu nih. Iya. Pakai replika saja seperti itu. Oh, gitu. Kemudian solusinya bagaimana itu Pak? Nah itu solusinya itu kami juga sendiri belum bisa ada jalan keluar. Tapi kemarin sudah kami rilis sih Mas. Sudah rilis ya? Ya. Kami rilis ternyata karena itu saran dari UNESCO nggih. Harus kami laksanakan. Betul. Nah ketika ada anak-anak yang di situ datang, ya kami tunjukkan yang di penangkaran. Penangkarannya nggih. Ya karena tokek itu sebelum dirilis itu kan ditangkarkan dulu. Ditangkarkan seperti yang jenengan tadi bilang. Betul. Ada ada stok makanan nggih sudah dibawa secara alami. Iya, secara alami. Sambil menunggu habisnya. Iya, habis satu minggu itu nggih. Ya bisa untuk edukasi anak-anak. Iya, dikenalkan ke anak-anak nggih. Berarti sementara belum ada kerjasama secara tertulis, baik dari pihak dinas ataupun dari pihak sekolah nggih. Belum ada. Mungkin nantinya ke depan bisa Pak. Ya, jadi ketika ada perilisan akan ada perilisan tukik dari Pemdes menginformasikan ke dinas atau ke sekolah, jadi langsung nanti biar bisa langsung rame untuk syukur-syukur dari dinas pendidikan. Betul, yang dinas terkait kan ya Pak ya. Dia ada program yang nanti khusus kaitannya dengan edukasi. Betul. Bekerjasama dengan kami. Ya, jadi ada jadwalnya sendiri-sendiri. Ya, nah, ini saya ingin menanyakan juga untuk kiat Pok Darwis dalam mengajak masyarakat menjadi garda terdepan dalam pengembangan atau konservasi penyu itu seperti apa Pak? Ya, jadi kami kerja tidak bisa sendiri, Mas. Ya, mengingat lahannya itu sangat luas. Sehingga kami melakukan sosialisasi. Ya, di perkumpulan masyarakat. Ya, di setiap kami kepala desa mengadakan sambutan-sambutan di orang hajatan, juga kami sampaikan. Ya, sambil ngiklan gratis ya, kami sampaikan. Dan sampai saat ini warga di pesisir selatan, bahkan tidak hanya Jogosimo, sekarang sudah kesadarannya tinggi sekali. Sehingga ketika ada warga yang menemukan telur penyu itu langsung dibawa ke situ, dibawa ke penangkaran, dibawa ke penangkaran, disampaikan seperti itu. Tentu kami masih ada sih 1-2 orang yang kadang tidak disampaikan. Ya, nah di situ biasanya kami jemput bola, Mas. Diambil informasi, kami sowan ke rumahnya. Ya, di situ kami mengadakan sosialisasi dan edukasi juga, nggih Pak. Ya, setelah mereka tahu pun akhirnya menyerahkan juga. Oh, nggih, berarti sangat penting, berarti perlunya edukasi dan sosialisasi terhadap pentingnya konservasi penyu ke masyarakat, nggih. Betul. Berarti ya, makanya dengan adanya edukasi, ketika ada anak-anak datang, itu di wisata itu justru kami gunakan untuk sosialisasi. Sosialisasi secara langsung. Pembelajaran, sehingga anak-anak sejak dini dari TK, SD, SLTP, SLTA semua dikasih tahu, sehingga nanti jadi orang juga tahu bahwa penyu itu dilindungi dan tidak boleh diburu dan apalagi dikonsumsi, Pak ya. Nah, ini apakah ada agenda yang akan dilakukan oleh pihak konservasi terkait perilisan tukik atau penyu tersebut, Pak? Oh ya, tentu ada sih, Mas. Ya, banyak sekali agenda. Agenda tahunan ada, Pak? Ya, seperti agenda tahunan itu setiap bulan setahun sekali itu. Setahun sekali, ya, kami mengadakan kumpul bareng lah. Di bulan apa itu biasanya, Pak? Kebetulan karena itu kami ambil event yaitu bulan Syuro. Oh, di bulan Syuro? Ya, bulan Syuro. Tapi bukan malam 1 Syuro atau, Pak? Bukan. Bukan. Ya, di siang hari. Siang hari, siang hari. Kumpul mengadakan event kegiatan di situ, dan di kegiatan disitulah kami ya tentu karena kami kan di desa, di pinggiran, sehingga di situ ada namanya apa ya, adat di situlah. Adat, ya, tradisi ya. Tradisi, sehingga kami mengadakan doa-doa bersama, sehingga kaitannya dengan konservasi penyu juga. Itu biasanya dilakukan di tanggal berapa di bulan Syuro, Pak? Ya.
Itu tanggalnya tidak pasti sih, Mas. Oh, tidak pasti. Ya, kadang tanggal 3, kadang tanggal 8 seperti itu. Apakah itu terbuka untuk umum atau untuk masyarakat Jogosimo saja? Itu terbuka untuk umum, Mas. Dan itu juga diinformasikan di sosial media atau websitenya? Di sosial media. Ya. Bahkan kami mengundang desa-desa sekitarnya. Untuk sebagai tamu, ya? Sebagai tamu kumpul di situ. Dan di situ nanti kita doa bersama, istilahnya kepungan, ya, dan untuk menyampaikan kaitannya dengan konservasi penyu juga dan wisatanya juga. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Tasim. Baik pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang konservasi penyu, tetap di Selamat Sore Kebumen. Peredaran rokok ilegal berpotensi merugikan penerimaan negara, kurang lebih 11 triliun, dan merugikan industri hasil tembakau yang sudah legal. Rokok sebagai barang kena cukai yang konsumsinya dapat memberikan dampak negatif. Sesuai amanat undang-undang, peredarannya harus diawasi dan konsumsinya harus dikendalikan. Bea Cukai berkomitmen untuk memberantas rokok ilegal dengan mengadakan program Gempur Rokok Ilegal dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui pemanfaatan DBH-CHT. Bea Cukai mengenakan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggar rokok ilegal, yakni dengan pemberian sanksi pidana bagi pelanggar seperti pedagang atau produsen, atau penerapan ultimum remedium dengan memberikan sanksi berupa denda administrasi sebesar 3 kali dari nilai cukai rokok ilegal. Mari dukung Bea Cukai untuk memberantas rokok ilegal dengan melaporkan kepada Bea Cukai apabila menemukan rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, dan rokok dengan pita cukai yang berbeda. Laporkan ke Bea Cukai Cilacap melalui nomor WhatsApp 0811 2822 281 atau Bravo Bea Cukai di 1.500 225. Bersama Bea Cukai Cilacap, ayo gempur rokok ilegal. Minggir ngopo? Mlaku seneng tengah dalan lho. Ki lagi mumet. Diomongi. Mumet ngopo kowe wong ndi sih? Aku golek gawean ket mau kira oleh-oleh. Ning terminal yo kosong, ora ana penumpang. Golek-golek yo ora oleh. Terus entuk ora gaweane? Yo ora oleh, wong diomongi mumet kok. Nah, ngene to tak kandhani. Sing jenengane menungso kuwi, nek lagi ana gegayuhan, ana keinginan, kuwi kudu duweni sifat isin. Isin? Ya, emang maksudnya apa isin? Isin kuwi tegese singkatan. Singkatan? Ya, ini kuwi kok tembung ikhtiar. Sing jenengane menungso kuwi kudu ndek usaha. Ngono? Nah, terus ese. Nah, ese kuwi kudune sabar, berjuang terus, berusaha terus ben supaya kok iso berhasil. Ngono to. Ah, ini meneh. Nah, ini kuwi insyaallah nek kuwi memang dadi rezekimu ora kalian, tetep dadi hakmu. Lah terus nek oleh rezeki terus kon kok piye? Lah kuwi aneh en. Apa kuwi? Nasib. Nuturi sing ora genah ngono malahan. Sabar. Yo sabar bali. Aku nunut yo. Nunut ora nggo helm aku ora ono. Medit dadi wong ki senengane. Mikir. Tabrak mana mikir? Yo. Mlaku ning pinggir dalan. Yo. Oh. Railing kanca dulur. Lagian gue sih Bune. Ya ini kok ning kene yo masuk angin lah. Ah, iki gara-gara ngombai terus, makanya tukang mesin cuci. Nah ya ini kan gue biasanya ning ngarep TV ngatang-ngatang. Ah, TV bodoh, nonton TV apa? Semut kabeh, tuku makanya bae. Alah itu dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak polisi, saya mau nanya. Sik. Bapak dari mana, Pak? Saya ini dari Jakarta.
dari LSF. Hah? LSF? Apa tuh? Partai kayak ini ya Pak? Bukan. LSF itu lembaga sensor film yang tugasnya menyensor film yang akan diputar di bioskop, TV, gitu Pak Polisi. Oh alah, sing nyensor acara-acara TV. Weh, Bune, rungokke kuwi. Ono Pak sekolah sensor lho. Iya. Kowe nek gawe konten galak aku terus, kena sensor kowe. Makanya ada gato karo wedok, kira galak. Ini saya mau tanya, teman saya, Mas Ardi, rumahnya di sebelah mana ya? Ardi? Iya. Dia orang Purworejo. Ora ono kene jenenge Ardi, Pak. Dulu itu dia dari SMA 1 Purworejo, Pak Polisi. Oh. Mardianto. Iya itu dia. Alah. Itu Ardi. Ning Jakarta jenenge Ardi. Ya. Tahu, Pak. Mriku ngarep mriku mae. Oh, boleh. Di sebelah mana ya? Jauh ya? Gini, tak terkesa ya. Nyemprot nganti. Dadak nganter kamu ora dikenal. Kepriwe? Monggo Pak, tak dereke. Satu sik kono lho. Ya. Aja kesuwen ya, Pak Yo. Sudah, Pak. Dadah Yayang. Nasib golek gawean kok ora oleh-oleh. Duit ora gablek. Oleh wis mangan po urung ya iki. Aduh. Assalamualaikum. Alah, omah kok dadak dikunci arang tole iki ning ndi to? Hei. Hah? Nanya kamu sama saya. Waduh, alah piyo? Wah, tole. Wah. Tole iki disekap wong iki. Bahaya ngene iki. Aduh. Le, piye le nasib mulai ning jero? Kok ngene iki piye iki? Le. Nek misal aku nulungi, aku melu dianiaya piye? Ya aku terus ra ngono, tole dadi yatim piatu. Alah ya Allah piye iki le? Tole. Piye iki yang jaluk tolong sapa iki? Ngopi. Awan-awan kopi, awan-awan es teh. Alah, opo wae disyukuri anane rasa. Le Mardi. Alah tak golek jebule ning kene. Iki ana kancane jenengan. Mas Bro, gimana kabarnya? Romi. Tak cari kemana-mana nanya Pak Polisi saya. Saiki kowe dadi ketua LSF ya? Iya. Iki koncoku, Romi konco sekolah biyen. Pak. Mau telepon aku. Assalamualaikum, Dul. Kenapa? Waalaikumsalam. Pak Babin, ning ndi? Mrene Pak Babin ning omahku cepet. Waduh, ra iso, Dul. Aku lagi ngeterke tamu iki. Alah, tamune ditinggal dhisik. Iki masalah penting. Masalah nyawane Tole Pak Babin. Hah? Tole kena apa? Tole iki disekap penjahat, arep dipateni, dianiaya, diajar arang ala Pak Babin. Ya aku taruh saiki. Iya cepet, tak tunggu ya Pak Babin. Aduh, wis nasibmu kepiye to, Le? Anak siji-sijine wis ra ndek bareng ngene iki piye? Alah. Pak, jenengan mudhun, Pak. Mas, celanaku kecantol, Mas. Pak. Enggak, Pak. Aduh, iki sik le sabar. Bantuane kok sedaya kas teko. Alhamdulillah, Pak Babin cepet iki Tole ning jero Pak Babin. Tolong cepet. Ndi Tole? Iki ning jero disekap karo penjahat, arep diajar arang. Pintune dikunci Pak Babin. Penjahat gorok karo aku. Itu bareng-bareng dobrak wae lagi. 1, 2, 3. Alah yo. Jangan gede. Pak Babin? Hah? Penjahatnya ndi Le? Penjahat apa, Pak? Lah aku gak nonton TV kok. Walah, kowe jebule nonton TV. Tak kira ki disekap penjahat kowe. Oh alah lele. Nek nonton TV kuwi, ojo film kekerasan. Nonton tayangan liane kan oke. Nah bener Le, dengerin kata Pak Babin. Jadi Tole kalau nonton TV, nonton film itu dilihat klasifikasi usianya. Ada semua umur, 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, 21 tahun ke atas.
Nah, Tole itu cocoknya yang semua umur. Jadi kalau besok nonton film, nonton TV, dilihat ya klasifikasi usianya. Ya, Pak. Ya. Hei, Dul. Arep gone iki TV ne? Arep tak dol, TV arep tak dol ae. Ya aja didol to, Dul. Kan wis entuk arahan saka Bapak Ketua LSF. Jadi awake dhewe iso nonton sesuai dengan klasifikasi umur, yaitu sensor mandiri carane. Alah, wis minggir, luweh tetep tak dol. Dul, hah? Aja didol emangnya apa sih? Iki pengen ngerti, mergane TV kita dol. Apa mergane? Iki arep tak ijolke duit. Nggo madang, nggo tuku beras. Wis, masalah. Di Selamat Sore Kebumen dan masih ditemani oleh saya Tommy Pratama dan juga oleh Bapak Tasim SPDI selaku Kepala Desa Jogosimo. Nah, ini kita memasuki segmen terakhir pemirsa Kebumen TV dan pendengar Radio INFM. Namun sebelum saya ingin menanyakan, ini saya tadi agak kurang fokus Pak, karena ngelihat badik jenengan itu ada gambar penyunya Pak. Nah, ini apakah di Desa Jogosimo ada sentra badik untuk khusus bikin apa namanya motif-motif penyu itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak Tasim, monggo. Ternyata diamati juga. Iya, kan kita juga logo Kebumen TV juga ada penyunya itu Pak, untuk pelindungan flora dan fauna juga. Warnanya merah, itu merah juga. Ini saya tadi agak kurang fokus nih, badik jenengan gambar penyu. Apa pesen di mana atau bagaimana? Atau bikin sendiri itu Pak? Monggo. Tentu, ini kami bikin sendiri karena di tempat kami ada kelompok batik. Ada kelompok batik ya di Desa Ninjengan di Jogosimo nggih. Cuma ibu-ibu semua. Oh, ibu-ibu nggih. Ya, ibu-ibu semua. Itu kelompok itu karena di tempat kami ada penyu. Ya. Maka ikon dari batik itu juga penyu. Ikonnya seperti ini nggih. Seperti ini. Penyu jadi merah ini nggih. Penyu dan juga ini adalah rumput-rumput yang tumbuh di pinggir laut. Oh, berarti ada maknanya semua ini, gambar penyu dan ini rumput-rumput nggih? Iya, rumput-rumputnya di pinggir laut. Oh iya, ini untuk batik ini sendiri, apakah kayak misal saya pingin bisa pesen Pak? Oh iya, memang di tempat kami itu menerima pesanan. Menerima pesanan nggih? Dan alhamdulillah sekarang banyak yang sudah pesan. Sudah pesan. Baik dari perorangan ataupun kelompok. Bahkan dinas juga sudah ada yang pesan kemarin. Dinas sudah ada yang pesan? Ya, dinas mana Pak? Di Setapang. Oh, di Setapang ya? Pernah pesan, ya itu. Dan juga bisa menerima pesanan motifnya. Motifnya bisa pesan, ya, bisa pesan motifnya, tapi tentu harus ada penyunya. Iya, tetap harus ada penyunya ya, karena itu sebagai ikonnya ya. Ikon kami adalah penyu di situ. Ini saya boleh tanya nggak Pak? Harganya? Ini tandanya mau pesan. Iya. Mudah-mudahan. Ya, jadi itu pesan itu harganya itu harga sekarang. Itu memang ada tingkatannya Mas. Kisaran berapa sampai berapa? Ya, ada yang dari 100.000. Bahkan ada sampai yang 1 jutaan. Masih terjangkau itu ya, masih terjangkau oleh masyarakat. Ya, jadi lihat bahannya Mas. Lihat bahannya yang bagus, tentu disesuaikan dengan yang pesanan. Oh baik, ya, betul. Ya, kan. Tapi untuk kualitas bagus semua sih sebenarnya. Iyalah, bagus, artinya bagus. Terutama untuk batiknya, karena batik kami belum batik cap, kami batik tulis. Batik tulis ya, berarti emang misal pesan agak menunggu waktu yang mungkin lama nggih, relatif lama nggih. Tapi cepat juga sih karena kami kelompok ada 20 orang. Yang menggarap nggih? Iya, sehingga ketika ada pesanan itu digarap bareng-bareng. Oh iya, sehingga baik. akan lebih cepat. Nah, untuk itu apakah cuma buat batik atau ada perintilan-perintilan yang dibuat tentang berkaitan dengan penyu? Ya, itu tidak hanya dengan tidak hanya baju saja sih. Ya, kami bikin souvenir seperti tas, topi, kaos dan juga dompet. Tapi tentu motifnya penyu. Sama dengan penyu. Nah, itu konservasi. Oh, maaf saya potong. Untuk misal wisatawan lokal atau umum datang ke Jogosimo ingin melihat souvenir-souvenir tersebut, ada tempatnya Pak atau ada galerinya Pak, atau misal di tempatnya jenengan di kelurahan atau di mana? Oh iya. Jadi ketika datang ke tempat kami sudah ada yang disiapkan Mas. Di kelompok-kelompok itu. Ya, di rumah kelompok di situ. Di situ sudah ada semua. Ya, cuma itu hanya sebagai contoh saja. Tapi kadang contoh pun lihat bisa dibeli. Ya, tapi ketika skala besar itu pesan tentunya. Iya, siap, baik. Terima kasih. Pak, ini saya ingin, karena sudah di segmen terakhir tinggal beberapa menit lagi, saya ingin menanyakan harapan ke depan untuk desa konservasi bagi warga masyarakat sekitar seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak Tasim. Jadi harapan kami konservasi penyu khususnya di desa kami
harapan kami itu di samping kami menjaga kelestarian alam, juga harapan kami bisa diambil manfaatnya yang lain. Manfaat yang lain? Seperti diantaranya bisa ada nilai wisatanya. Nilai wisata. Ada nilai edukasinya. Edukasi. Ya, di samping untuk pelestarian juga ada nilai ekonominya di sana. Ekonominya juga, ya, termasuk tadi batik ya Pak ya? Batik dan juga nanti wisatanya di situ akan meningkat ekonomi di lingkungan kami. Ya, baik. Ya, baik ada yang jual beli di situ, jualan makanan, souvenir dan bisa nambah PAD ya. Harapan kami seperti itu. Ya baik, terima kasih Pak Tasim penjelasannya. Mungkin ada closing statement dari jenengan, silahkan Pak. Oh iya, terima kasih. Jadi harapan kami ke depan pada semua pemirsa setelah ini monggo bisa pesan paket-paket wisata ataupun edukasi bisa menghubungi saya sendiri, Kepala Desa Jogosimo, ataupun pemerintahan Desa Jogosimo, atau ke Pokdarwis atau kelompok pelestari alam, atau bisa di website kami, website desa maupun Facebook di Pokdarwis Desa Jogosimo. Ya nanti setelah itu silakan pesan paket-paketnya, ada paket ronda, ada paket susur pantai, ada paket rilis, dan juga ada paket edu wisata. Edu wisata. Ya, silakan kami tunggu di, dan juga wisata alam di sana, karena di tempat kami adalah ada laut dan juga ada pantai muara, bahkan muara dari Lugulo di desa kami. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Tasim atas kehadirannya di studio Kebumen TV, dan tadi selama 1 jam ke belakang tadi sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas terkait dengan konservasi penyu di Pantai Kaliratu, Desa Jogosimo, Kecamatan Girong. Terima kasih sekali Pak Tasim atas kehadirannya. Baik pemirsa, cukup sampai di sini untuk Selamat Sore Kebumen edisi hari ini. Saya Tommy dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur.